Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Syarrofi, mahasiswa PPG Jabatan Kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Islam Malang. Saya akan melaksanakan praktek rancangan pembelajaran rencana aksi yang pertama menggunakan model pembelajaran problem based learning model Luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, berarti pada pagi hari ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan baik, dapat belajar dengan baik. Untuk itu mari kita syukuri nikmat ini dengan terus belajar dengan semangat dan giat ya anak-anak ya. Oke, pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita mulai dulu dengan Bapak absen dulu. Mungkin ada anak yang tidak hadir. Coba saya panggil. Ahmad Hadi hadir. Ya, anak-anak sekalian. Sebelum Bapak mulai materi pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matrik yang mengandung di situ ada pengertian matrik, jenis-jenis matrik, transpos suatu matrik dan kesamaan suatu matrik. Sebelum kita bahas itu, anak-anak masih ingat atau belum pelajaran yang kemarin kita lakukan? Ya, Anggun? Oke, bagus. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, maka tujuan apa? Sebenarnya tujuannya kita mempelajari matrik dan persamaan matrik itu. Tujuannya diantaranya adalah satu, mendefinisikan matrik dengan tepat, dan yang kedua kita dapat menyebutkan jenis matrik dengan media atau alat yang Bapak pakai pada pagi hari ini adalah papan tulis, spidol, proyektor, LKPD yang sudah Bapak bagikan. Coba diangkat mana LKPD-nya? Oke, ya. Kemudian modul, mana modul yang? Nah, ya, terima kasih. Kemudian PPT. Anak-anak sekalian, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang anggotanya ada yang 5 dan yang ada 6. Nanti akan Bapak beri soal. Kemudian didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan, dan di akhir pertemuan akan ada kesimpulan dan refleksi. Oke anak-anak, sekarang manfaat matrik. Supaya kita lebih semangat dalam belajar matrik, maka kita harus perlu kira-kira manfaatnya kita belajar matrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, ini paling tidak ada 5 manfaat matrik. Yang pertama adalah matrik dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Kemudian kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan menggunakan kasus yang akan Bapak berikan. Ini adalah contoh kasus yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Misalkan Yakomina ingin membeli sirih dan pinang untuk acara. Anak-anakku untuk bisa menjawab kasus itu, maka akan Bapak berikan video. Yang video itu nanti akan membahas materi kita pada pagi hari ini terkait pengertian matrik, kemudian jenis-jenis matrik, transpos matrik, dan juga kesamaan matrik. Nanti akan bisa anak-anakku simak dengan baik, yang nantinya akan kita bahas kasus ini pada setelah video yang akan Bapak sampaikan. Didengarkan dan diikuti baik-baik ya. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu ya.
Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini, teman-teman, ya. Jadi, di dalamnya ini ada sekumpulan bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa, ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh ini. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya. Nah, 2104 negatif 27 ini elemen-elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini, yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal, yang datar. 210 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Jadi transpose matriks. Nah, secara sederhana, yang dikatakan sebagai transpose matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Tentang materi tentang matrik, pengertian matrik, dan juga jenis-jenis matrik dan juga transpose dan kesamaan dua matrik. Kira-kira dari penjelasan yang disampaikan tadi ada pertanyaan? Ya, Fani? Apakah suatu matrik itu harus punya garis dan kolom? Pertanyaannya adalah ya. Jadi kalau suatu matrik itu dikatakan matrik kalau memang memiliki baris dan kolom. Kalau hanya misalkan 5 saja, kan, matrik 5 saja, maka ini tidak disebut matrik karena tidak memenuhi syarat terdiri dari baris dan kolom. Paham ya, Nana ya? Sekarang kita lanjut pada permasalahan yang awal tadi Bapak sampaikan. Mari kita selesaikan karena sudah materi sudah kita sampaikan. Coba kita nanti diskusikan, nanti kita bareng-bareng dulu jawab permasalahan yang tadi awal kita sampaikan. Ya. Tangan Mbak Tome. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi sudah Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok membuat putaran. Nanti akan diskusi dengan teman satu kelompoknya. Saya bacakan untuk kelompok pertama, Ahmad Rafiq Jamjami, Ahmad Dati Sulaiman, diketahui matriks 2 B dikurangi 1 0 0 1 0 A ditambah B 2A ditambah C 3 adalah matriks diagonal. Nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, kita mencari nilai B-nya dulu. B dikurangi 1 sama dengan 0. B sama dengan 1 karena negatif 1 tidak dapat menjadi positif. Kemudian kita mencari nilai A. A ditambah 1 sama dengan 0. A ditambah 1. A ditambah B sama dengan 0. A ditambah 1 karena nilai B adalah 1. Jadi A ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian A nilainya adalah min 1 karena 1 adalah positif. Jadi tidak dapat menjadi negatif. Kemudian kita mencari nilai C. 2A ditambah C sama dengan 0. Nilai A adalah min 1. Jadi 2 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. 2 dikali min 1 sama dengan min 2 ditambah C sama dengan 0. Jadi nilai C adalah 2 karena negatif 2 tidak dapat menjadi positif. Kemudian yang ditanyakan nilai A, B, dan C berturut-turut adalah mulai dari min 1 kemudian 1 setelah itu 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ya.
Jadi sebelum kita mengetahui nilai X-nya, sebelum kita mencari nilai X-nya, kita harus mengetahui nilainya. Y dikurangi 1 sama dengan 0. Y sama dengan 1 karena min 1 dibebas ke kanan jadi posisi 1. Selanjutnya X min 4Y sama dengan 0. X dikurangi 4. Ini kan sudah diketahui 1. Punya jadi X dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya dibebas jadi posisi 4. Jadi jawabannya adalah Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Kira-kira yang lain sama ya? Beda? Sama semua? Kemarin buat kelompok 4. Sekarang kita simpulkan apa yang dapat kita ambil pelajaran pada hari ini mengenai matrik. Kira-kira anak-anak sekalian, apa kesimpulan yang dapat Anda ambil? Kan? Ya. Matrik itu memiliki syarat. Matrik itu memiliki syarat yang garis dan kolom. Oke, jadi matrik itu syaratnya harus ada baris dan kolom. Ada yang lain? Bisa menunjukkan yang lain? Aliska? Ada banyak jenis matriks, di antaranya matriks baris, kolom, nol, dan persegi. Oke, yang lain? Yang lain? Ayo, silakan. Baris dan kolom. Oke, yang lain? Ada? Ya, bisa. Oke, itu tadi beberapa kesimpulan yang Anda dapat sampaikan. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak memberikan tugas di LKPD-nya halaman 4 nanti dikerjakan ya, dikerjakan. Dan anak sekalian, kira-kira refleksi pagi hari ini, kira-kira pelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Anak sekalian, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lanjutan dari ini, yaitu tentang operasi matrik, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antar matrik. Itu yang akan datang kita laksanakan. Untuk itu, anak sekalian, mari kita tutup, ya, Bapak tutup. Teruslah semangat dalam belajar, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita, dan dalam proses mencari ilmu itu di situ ada nilai-nilai ibadah yang dapat kita ambil. Ya anak-anak ya, semangat ya. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa yang akan ditutup dengan para kelas. Oke. Terima kasih, anak-anak bisa kembali ke tempat masing-masing. Kita akhiri pada pagi hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.